Pak terkait sidang pembebasan lahan di Paralloe, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar sudah sejauh mana Pak? Sidang perkara kasus pembebasan lahan yang terletak di Talasa City Paralloe, tepatnya Kecamatan Biringkanaya, Makassar, sudah sidang selanjutnya sudah masuk agenda terakhir sidang pembacaan putusan, karena pada hari Kamis yang baru-baru ini sudah masuk pada tahap agenda sidang pengajuan kesimpulan. Nah, kami selaku tergugat 4 sebagai kuasa hukum tergugat 4 dari Dewan Kerajaan Tallo telah memasukkan materi kesimpulan untuk tergugat 4 yang tentunya untuk dijadikan suatu pertimbangan dalam majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Ya Pak, diketahui Pak setelah tim kuasa hukum dari tergugat 4 di mana selaku pihak kuasa kerajaan Tallo telah memasukkan materi atau kesimpulan, apa permintaan dari tergugat 4 atau pihak kuasa Dewan Adat kepada majelis sebagai amar putusan? Ya, tentunya kan kapasitas saya selaku tergugat 4 atas nama Demba Soka. Nah, jadi dalam materi kesimpulan itu kita memuat inti-inti daripada rangkaian tahapan persidangan, apa-apa yang terungkap di dalam persidangan, fakta apa yang terungkap di dalam persidangan, baik bukti yuridis maupun keterangan saksi-saksi dari semua masing-masing pihak, ya, yang tentunya karena mewakili kepentingan hak dan kepentingan hukum tergugat 4 dalam hal ini Demba Soka, ya tentunya meminta yang mengakomodir kepentingan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa termasuk Dewan Kerajaan Tallo. Jadi ada 7 permintaan yang saya minta di dalam materi kesimpulan untuk dijadikan suatu diktum atau amar keputusan pengadilan. Mudah-mudahan permintaan itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya, minimal dikabulkan untuk sebagian. Yang pertama itu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menyatakan bahwa objek tanah yang terletak di Talasa City Paralloe Tamalan Rea ini yang telah dibebaskan oleh panitia pengadaan tanah pembebasan lahan yang dahulu dititip uang pembebasan itu di pengadilan sehingga terjadi gugatan ini. Kita menyatakan bahwa objek tersebut adalah merupakan tanah adat Kerajaan Tallo milik Inannu Karaeng-Lakiung. Dan untuk prediksi atau analisa putusan di akhir sidang menurut pihak tergugat 4 atau pihak kuasa Dewan Adat Kerajaan Tallo itu bagaimana Pak? Ya, dari prediksi kita ini dan analisis kita selaku kuasa ini, ya tentunya selalu berprediksi yang positif. Tidak mungkin saya berprediksi bahwa kalah atau apa, tetapi prediksi ini lahir karena dari rangkaian tahapan-tahapan sidang, bukti-bukti yang terungkap dan keterangan saksi-saksi yang terungkap, sehingga ya saya yakin bahwa putusan ini mengabulkan minimal separuhnya, tetapi saya berharap seluruhnya. Yang saya sesuai dengan penjelasan tadi ada 7 permintaan, yang saya baru jelaskan tadi kan baru 2. Yang ketiga tadi itu menyatakan bahwa para penggugat ini yang merasa dirinya turunan Kerajaan Tallo, ahli waris Iseno atau turun waris dari Iseno Karaeng-Lakiung, saya meminta kepada majelis dinyatakan tidak dapat diterima, menyatakan tidak berhak untuk menerima uang penitipan pembebasan lahan di pengadilan. Yang keempat, menyatakan bahwa turunan ahli waris Inannu Karaeng-Lakiung atau rumpunya atau para penggarapnya yang telah diakui oleh pemangku adat dinyatakan berhak dan berdasar untuk menerima uang ganti rugi yang dititip di pengadilan.
Yang kelima adalah menyatakan bahwa penggarap dan para penggarap lainnya itu yang di Talasas itu saya minta dinyatakan benar dan berdasar bahwa itu penggarap yang sesungguhnya dan telah mendapat pengakuan dari pemangku adat Dewan Adat Kerajaan Tallo. Yang terakhir adalah bagaimana meminta kepada majelis hakim agar Dembaso ini selaku tergugat 4 yang mana dalam hal ini kapasitasnya sebagai penggarap Inan Nukarela itu penggarap tanah adat milik Inan Nukarela itu Kerajaan Tallo yang mana telah diakui dan disahkan status jadi sebagai penggarap oleh Dewan Pemangku Adat, maka saya meminta untuk dinyatakan berhak menerima uang ganti rugi pembebasan lahan yang dahulu tahun 2015 sudah dia menerima, karena Dembaso ini digugat oleh para penggugat untuk mengembalikan uang yang pernah diterima. Yang terakhir dalam arti yang terakhir di tuntutan subsidiarnya. Nah itu tadi pokok perkara subsidiarnya itu meminta kepada majelis hakim agar memutus perkara ini, mengadili perkara ini yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Diketahui Pak, itu putusan akhirnya itu di tanggal berapa Pak? Tanggal 1. Tanggal 1 Pak. Sesuai dengan waktu sidang sebelumnya ini yang hari baru-baru ini pembacaan putusan tanggal 1, mudah-mudahan tidak ditunda. Biasanya jatuh tempo biasa ada penyebelah ditunda 1 minggu, tapi mudah-mudahan tidak tertunda. Itu nanti tergantung nanti pada saat jatuh tempo tanggalnya kan. Oh iya, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Ya.